Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar. Garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Orang bisa matang usianya, tapi mentalnya nggak matang. Itu yang sering akhirnya kita, pernah nggak kita ngomong, kita sampai garu-garu kepala, kok bisa orang tua kok model begini ya? Betul? Karena mentalnya nggak dewasa. Dan tahukah saudaraku, orang Kristen, orang percaya, umat pilihan, kau dan saya ini umat pilihan loh. Kita diberi tanggung jawab lebih daripada orang di luar sana. Maka benar kata firman Tuhan yang berkata, yang diberi lebih dituntut lebih. Kau dan saya Kopassusnya Tuhan, Kopassus kerajaan Allah. Kau dan saya dituntut lebih untuk memahami bahwa umat pilihan secara mental harus lebih dari orang di luar Tuhan. Katakan amin. Tetapi fakta di lapangan, mental orang di luar sana lebih better daripada orang yang namanya Kristen. Orang di luar sana tidak manja dengan keadaan hidup. Dia bertarung dengan hidupnya. Bahkan mereka mempunyai konsep yang salah. Mereka berkata, ini takdirku, ini nasibku. Aku berjuang untuk hari-hari hidup. Tapi bagaimana dengan orang Kristen hari ini? Ditekokin ajaran, semua bisa, sama Tuhan pasti beres. Akhirnya jadi Kristen-Kristen manja yang tidak pernah tumbuh mentalnya. Kau punya masalah, kau tengking masalah itu supaya pergi masalah itu. Kau olesi minyak, kau doakan, kau puasakan supaya masalah itu pergi. Hei, puasa itu tidak membawa Tuhan untuk memaksa Tuhan untuk supaya mengabulkan doamu. Saya kasih tahu, ketika kau punya masalah, masalah itulah yang akan mendewasakan mentalmu. Maka jangan pernah berkata, masalah ini batu rintangan buatku. No, kau harus memahami, kalau kau mau memiliki pertumbuhan mental yang baik, harus ada masalah. Katakan kepada kiri kananmu, harus ada masalah. Satu lagi, masalah itu berkat. Senggol kiri kananmu. Satu lagi, masalah itu vitamin. Senggol kiri kananmu. Nah, ngerti Bapak Ibu? Amin. Punya masalah gak usah ditengking-tengking. Diolesi minyak dalam nama Yesus, keluar masalah, pergi masalah. Pinterlah sedikit. Hidup itu gak bisa bebas masalah. Manusia hidup, manusia mati pun masih urusan dengan masalah. Kalau matimu di luar Tuhan, masalah. Kau hidup tanpa Tuhan, masalah. Kau hidup bersama Tuhan, banyak tambah masalah. Loh, saya ngomong apa adanya. Hidup di luar Tuhan, penuh. Hidup bersama Tuhan, tambah pilih mana kamu? Susah. Maka kalau kita sudah tahu, umat pilihan harus lebih kokoh. Tangguh. Jangan cengeng.
Jangan minta mental semua hal. Ini di sini ada masalah, ada gunung, ada bom, ada apa. Minta Tuhan bawa Anda di sini melompati masalah. Ini Kristen hari ini. Kapan kamu mau dewasa kalau dilompati terus? Jalani bersama dengan Tuhan. Kenapa? Di dalam pertumbuhan mentalmu, saudaraku. Tadi saya katakan di sini. Seseorang akan menghadapi yang namanya tembok besar. Seperti Yesus. Ternyata kedewasaan mental seseorang bertumbuh terus. Mengampuni orang, memaafkan orang, menjadi berkat untuk orang. Ternyata kok nabrak di sini semua. Aku memberi tapi aku gak tulus. Aku ternyata ada maunya di belakang. Aku mengampuni ternyata aku gak bisa mengampuni total. Aku masih ada dendam di dalamnya. Tapi mentalmu sudah naik. Menghadapi badai kamu naik, increase. Tapi berhenti di sini. Maka orang mulai bertumbuh secara spiritual sampai ini loh. Spiritual. Karena orang tahu dengan kemampuan dirinya, dengan mentalitinya, tidak bisa menembus sampai di titik ini. Dia butuh spiritual thing yang sehat. Maka disitulah dikatakan apa? Mulai, nak, pandang putra tunggalku. Makanya jangan anti sama kalimat Tuhan Yesus. Bahwa keluargamu ada Tuhan Yesus. Pekerjaanmu ada Tuhan Yesus. Pernikahanmu ada Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Apa? Kerinduan. Stop dulu. Kerinduanmu enggak? Bohong. Tenang. Oh Tuhan Yesus kerinduan hatiku. Jujur sampai dalam. Kau korek sampai deep. Bener Yesus apa yang lain? Jujurlah. Terus apa? Mutiara tak ternilai harta milik. Tenang nih. Ini jangan cuma nyanyi loh Bapak Ibu. Ini ngeri loh nih kalimat ini. Bener mutiaranya Yesus. Tenang. Yakin. Ya puji Tuhan. Terus lanjut. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku engkau Faktanya itu Yesus yang pudar, dunia yang tampil. Halo. Bukan Yesus, bukan dunia yang pudar gara-gara Yesus, tapi Yesus pudar gara-gara dunia. Saya tok mungkin ya kalian memang luar biasa. Ya, pendetonya ya enggak biasa-biasa saja, ya. Maka saya mau ajak kepada kalian. Yesus itu jadi center untuk engkau melihat kasih Bapa itu dari Yesus. Amin. Turun lagi. Kita mau lihat Yesus itu dari mana lagi? Sekarang Yesus sudah apa? Naik ke surga. Melalui siapa? Melalui kita. Melalui kita nih hidup. Makanya saya tadi sering saya ngomong apa? Soal keluarga. Papa mama jasmani maupun rohani. Ini harus jadi sampel. Seperti Yesus. Saya harus berjuang, Bu Lizzie harus berjuang. Papa, mama harus berjuang. Seperti Yesus. Kalau kita seperti Yesus, maka spiritualnya apa sih yang seperti Yesus? Pastor, pikiran. Yesus gak mikir kotor. Halo? Yesus gak mikir jorok. Yesus gak mikir jahat sama orang. Yesus gak mereka-rekakan yang jahat sama orang. Pikirannya hanya tentang Bapa dan manusia, artinya jiwa. Betul? Jiwanya manusia, dia pikirin terus itu. Dia fokusnya ini aja pikirannya. Apalagi pastor, perasaan.
perasaannya sama. Mikirin Bapa, mikirin jiwa manusia. Perasaannya enggak baperan. Orang Kristen hari ini dikit-dikit ngambek. Maka tadi saya ngomong, kalau kau ambil bagian pelayanan, di gereja manapun lah, nggak di sini, dimanapun. Kalau kau belum dewasa mental, jangan ambil daripada ngerusak pelayanan. Seharusnya nggak perlu ada yang dimarahkan, kok bahasanya jelek ya. Seharusnya nggak ada yang perlu diperdebatkan, diperributkan. Kalau kau dewasa mental, dewasa spiritual. Kristen hari ini enggak pindah gereja, pindah sana, pindah sini. Kau mau jadi tanaman dipindah-pindah mati tengah jalan. Halo. Aduh pastor jangan ngomong gitu, saya juga baru pindah ke sini, puji Tuhan kau pindah sini. Kupupuk kau dengan baik. Berikan tepuk tangan dulu. Kalau pindah terus kau rusak. Oh sama aja, Kristen sama aja, enggak sama. Saya ngomong dulu, enggak sama. Gak sama. Kau mau marah terserah, tapi saya ngomong gak sama. Bidikannya beda. Nah, oke. Selain pikiran perasaan terakhir, kehendak. Setelah kau pikir, kau rasakan, lahirlah keinginan. Keinginanmu itu apa? Untuk seperti Yesus, untuk Bapa apa enggak? Atau untuk dirimu? Lah, kalau kau spiritualmu belum matang, nanti kebenturannya di sini. Kau berbuat baik sama orang, ternyata untuk dirimu. Kamu bantu orang, ternyata di balik itu untuk dirimu. Makanya kalau dulu waktu saya kecil, gereja saya kecil, dia ada kakak saya tahu. Itu ada warta jemaat itu Bapak Ibu, kalau sudah nyumbang apa, lupa kecatat ngambek orangnya nggak mau ke gereja loh. Betul ya? Mutung, kudu pendetone marani. Diparani baru mau datang. Maaf ya Ci, kelewat kemarin TU-nya. itu udah dewasa mental, apalagi spiritual. Lah itu makanya saya tadi ngomong ini, saya bukakan sekali lagi, saya bacakan. Tadi ada teman saya menulis di sosial media dia. Bagus saudara, dengerin ya. Dengerin baik-baik. Kalimatnya begini. Para petobat baru jangan langsung diburu untuk terlibat pelayanan yang mendalam dan seru. Dengar ya. Karena di sana akan banyak bertemu penampakan dan relasi yang mengharu biru. Beri waktu untuk bertumbuh dulu supaya fondasi akarnya kokoh selalu. Dan mereka tetap mekar kalaupun saat ketemu masa sukar. Karena tentu nanti akan bertemu banyak dengan ketidaksempurnaan. Bahkan mungkin terkejut dengan hal-hal yang tak terpikirkan. Karena semua masih di dunia dan semua masih manusia. Yang sempurna hanyalah Dia Allah kita. Amin. Berikan tepuk tangan. Loh. Dulu saya salah. Oh, mau pelayanan? Ayo pelayanan. Mau pelayanan? Oh, remuk saudaraku. Benar. Ini sebagai bekal Bapak Ibu. Tidak boleh sembarangan. Kau hancur nanti. Lah, selain kita sudah sampai di sini, berarti selain pertumbuhan mental dibutuhkan pertumbuhan spiritual. Orang bisa bertumbuh bersama. Tetapi orang yang bertumbuh secara spiritual pasti mentalnya bertumbuh. Tetapi orang yang bertumbuh secara mental belum tentu bertumbuh spiritualnya. Dan kau dan saya umat pilihan dituntut jauh, melesat tanpa batas lebih dari orang-orang di dunia ini. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana? Sudah lebih atau sama aja atau lebih terbelakang dari orang dunia? Halo, mau dengar operasi? Rasanya, aku udah mau merespon ini. Tenang nih, Anda sama, jauh, atau jauh di belakang? Tanyakan dalam dirimu. Orang sama Tuhan
mengenal Tuhan, kuat menghadapi hidup. Dikecewakan ya sudah, tidak terkejut dengan itu. Biasa, Yesus aja dibegituin. Pertama-tama saya pelayanan, saudaraku, saya merasa gagal ketika ada orang meninggalkan gereja ini. Duh, bener kok. Aduh, saya bisa tidak makan, saya bisa sedih. Kenapa ya, salahku apa ya? Istri saya ngomong, kamu dikirimi Tuhan jemaat 2000 setruk kamu. Oh iya ya, bener juga ya. Nek pola pikirmu enggak kamu rubah, mati muda kamu. Oh iya bener juga. Saya mulai duduk, saya tenang. Apa yang salah? Saya nemu sudah. Orang yang belum dewasa mental, hancur pasti. Contoh simpelnya. Bapak Ibu kalau ada Instagram saya pernah menulis begini. Bertemanlah dengan saya, tetapi jangan bicarakan kejelekan orang lain kepada saya. Bertemanlah baik dengan saya, boleh, tapi jangan kebicarakan. Loh, pastor memang dulu gak pernah bicarakan, saya pernah dan saya bertobat. Saya gak akan mau bicarain lagi. Bertemanlah denganku, tapi jangan bicarakan hal yang buruk tentang orang lain. Dan pandanganmu tentang si A kepada kau ceritakan kepadaku tidak akan mengubah pandanganku ke si A. Selama aku belum melihat dengan mataku sendiri si A seperti yang kau katakan. Amin. Orang yang punya mental kuat, punya spiritual kuat, tidak mudah terprovokasi. Itu ciri simpelnya. Maka bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Loh pastor, tapi enggak apa-apa, semua berjuang, saya juga berjuang. Itu contohnya saudaraku. Lanjut lagi, kita mau masuk dalam ibadah 2 ini. Seperti Yesus ini maunya apa lagi pastor? Oke, saya dewasa mental, saya berjuang. Oke. Saya berjuang secara spiritual, oke. Karena setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus harus punya gaya hidup seperti Yesus. Tapi di kali ini saya mau membahas gaya hidup seperti apa? Anggur sepi nih, ngomong anggur tercurah sepi Bapak Ibu. Anggur roti sepi. Suruh ngomong begini sepi Bapak Ibu. Ya, baca 1, 2, 3. 1, 2, 3, yuk. Ini gaya hidup berbagi. Loh, saya ngomong ini jujur saudaraku, ini supaya kalian benar. Jangan netting sama saya. Ujung-ujungnya duit, ora aku aja lo duitmu. Amin. Saya ngomong dulu, ini hidup yang harus diajarkan. Kalau kau berbagi, saudaraku, ini gaya hidup berbagi ini adalah standar. Masih kelas standar. Jangan sok, kelasmu masih kalau berbagi. Padahal kita belum, berarti di bawah. Nah, ngerti dulu ya sampai di situ ya, kita sudah tahu berarti. Berarti kita di bawah standar karena gaya hidup berbagi itu standar anak Allah. Maka kalau berbagi hanya begini, kalau berbagi hanya membagi sebagian milik kepada orang lain, maka gaya berbagi kita ini saudaraku, itu juga dilakukan orang di luar kekristenan. Bahkan mereka lebih berani bangunin rumahnya roboh dibangunin. Kita orang Kristen, Kopasusnya Allah, seberapa engkau berani berbagi hidup sama orang lain? Nah, coba tanya deh, nggak usah nunggu lebih, tapi dari keadaanmu kau berani berbagi berapa? Coba, takaran itu kamu takar sendiri Bapak Ibu. Seberapa engkau jadi anggur tercurah, roti terpecah? Kalau ngasih pengemis 2.000, orang luar juga ngasih 2.000, bahkan 10.000. Ayo, coba. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kau sandingkan dalam dirimu bahwa gaya hidupku itu sudah gimana ya?
Alkitab menunjukkan bahwa sekalipun, dalam 1 Korintus 13 ayat 3 berkata begini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, maka tidak ada faedahnya. Jadi Bapak Ibu, saya mau tekankan sekali lagi. Gaya hidup Yesus yang saya soroti pada ibadah kedua ini adalah hidup yang berani menjadi anggur tercurah, roti terpecah, berbagi kepada sesamamu. Tetapi dasar yang tidak boleh hilang adalah kasih. Karena kalau engkau memberi tetapi tidak berdasarkan kasih, kau ada di sini. Amin. Kau percuma, ini kau lakukan untuk dirimu sendiri. Kau beli orang itu untuk kepentinganmu. Kau berikan yang baik kepada karyawanmu tujuannya untuk kepentinganmu. Itu tidak tulus. Kalau kau beri, suatu hari dia mengecewakan dirimu pun, dia memutar balik kehidupanmu pun, kau tetap harus seperti Yesus. Maka istri saya selalu ngomong begini sama saya. Kalau kau berbuat baik sama orang, lihat takaranmu sampai di mana. Bu Lisi selalu ngomong saya begitu. Kadang saya itu sukanya over promise. Tahu nggak over promise? Kamu dengar atau ngantuk ya? Halo? Shalom Bapak Ibu. Ya. Saya suka over promise. Kalau saya over promise, saya harus tahu di level mana. Stephen Lim itu, ini kalau takaran 1 sampai 10, ya. Stephen Lim itu misal contoh baru bisa sampai di level 6. Tapi saya berjuang melampaui level 6, maka saya berikan dia level 8 ke orang dekat saya. Ini juntrungnya nanti, kalau keadaan mengecewakan, ini akan kembalinya bukan untuk Tuhan. Karena levelku masih 6, ya berjuanglah untuk naik, tetapi di dalam spiritualitas dan mentalitas yang dimampukan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nangkep enggak nih Bapak Ibu? Nah, kekristenan itu punya kebenaran yang lebih dari berbagai ajaran manapun. Anda harus bersyukur jadi orang Kristen. Karena ajaran Yesus itu tidak bisa disamakan dengan ajaran apapun dan siapapun. Itu ajaran yang paling sempurna. Dan di dalam berbagi untuk orang lain, landasan kita adalah Yesus. Kenapa Yesus? Yesus tidak lagi membagikan apa yang ada pada dirinya, tetapi all out tentang dirinya. Sampai tubuh, nyawa, hidupnya dia bagikan. Beda kan? Mudeng enggak nih? Kan ada baju, ada mobil, ada rumah, ada pakaian, ada uang, ada semuanya. Ada ilmu, ada talenta, itu part of our life. Itu bisa kita ambil, berikan, tetapi kita masih punya. Betul? Itu pun kita masih tidak tulus. Kalau Yesus, semua hidupnya, sampai darah dia beri. Oke, tapi jangan salah, berbaginya harus benar. Nanti saya akan ajarkan. Kasih adalah tindakan yang sesuai dengan pikiran, perasaan Allah itu sendiri. Itu kasih. Dalam hal ini saudaraku, berbagi itu bukan sekedar memberi sebagian harta kita, milik kita ke orang lain. Tetapi harus sesuai dengan keinginan Allah. Berarti saudaraku, standarnya berbagi itu adalah maunya Tuhan. Katakan amin. Bukan maumu, maunya Tuhan. Ini standar berbagi yang harus kita kenakan. Karena Yesus mengenakan ini. Loh, Yesus mengenakan apa? Maunya Bapa.
Dia melakukan itu. Maka engkau dan saya juga sama. Melakukan maunya Bapa. Tapi melakukan maunya Bapa harus ada contohnya. Karena manusia terbatas. Contohnya adalah pribadi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya all out. Kau belum mencucurkan darah, kata Tuhan. Pengorbananmu belum mencucurkan darah. Tapi kau bisa melihat contoh hidupku. Aku mencucurkan darah. Untuk kau semua, untuk sesamaku. Karena itu yang dimau oleh Bapakku. Amin. Kau dan saya harus di titik itu. Jadi ketika kau berbagi pengampunan, kau berbagi bukan karena, tapi karena Dia. Contohnya siapa kalau aku mau lihat mengampuni? Yesus lagi. Bahkan di salib itu dia ngomong, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, besok Rebu ya, saya jelaskan itu aja deh. Orang yang disalib di samping Yesus. Amin. Mau enggak belajar itu? Ya, itu kita belajar itu. Sudah jadi kok khotbahnya. Yang di samping Yesus yang disalib itu. Yang masuk ke Firdaus. Ya, kita belajar itu. Itu berarti saudaraku, apapun yang Tuhan perintahkan, aku lakukan. Seperti Abraham, tuh cerita Abraham yang saya ajarkan di hari Rabu beberapa bulan lalu, 2 bulan, seseri itu 2 bulan. Itu bagaimana seorang Abraham dengan setia, aku harus memberikan satu-satunya anak yang ku nanti-nantikan selama 25 tahun seperempat abad. Itu enggak gampang, itu gambaran supaya engkau dan saya berkaca kepada Abraham. Abraham berani loh beri hidupnya. Bahkan sampai di titik terakhir, dia beri. Maka saya gambarkan hari itu ketika saya khotbah, saya ngomong apa? Mungkin di surga semua sedang terdiam melihat Abraham sedang menyaksikan seberapa manusia ini setia kepada Elohim Yahweh. Bahkan sampai ketika Allah berkata, "Stop Abraham." Saya percaya saudaraku, surga bersorak-sorai hari itu. Karena dia menemukan satu pribadi manusia yang berani mengikuti maunya Tuhan. Membagikan hidupnya, membagikan kesukaannya, membagikan mutiaranya. Ditukar untuk nyenengin hati Tuhan. Maka lagu itu baru betul. Itu dihidupkan dalam kehidupan Abraham. Kita harus jadi Abraham rohani hari ini. Yang berani bertarung untuk hal itu. Tetapi faktanya jauh. Jauh. Kita harus menciptakan hati yang sedia melayani Tuhan tanpa batas. Mestinya engkau dan saya tidak berkeberatan melakukan hal ini. Berbagi. Sebab memang sebagai orang yang telah ditebus oleh pribadi Tuhan Yesus, kita sudah menjadi milik Allah. Dan kalau seseorang menyadari dan menerima hal ini, pribadi itu sedang menempatkan dirinya pada kehidupan yang selalu, I'm ready Tuhan, saya ready, pokoknya maunya Tuhan apa. Maka lagu yang dilahirkan oleh Pak Eras, suka-sukamu Tuhan itu betul. Suka-sukamu Tuhan, aku hanya lewat, ya aku jadi berkat. Terus, jadi berkat. Jangan pelit, saudaraku. Amin. Ini bukan tentang hal uang. Semua hal. Waktumu, talentamu, semua kerahkan buat Tuhan. Perhatianmu, semua kerahkan buat Tuhan. Karena gaya hidup itu adalah gaya hidup Yesus. Tetapi saya mau ingatkan, ada orang-orang yang memang tidak bisa diberi belas kasihan. Berlebih. Pernah menemukan orang-orang begitu? Jadi benalu. Lihat. Maka segala hal kau tanya ke Tuhan. Segala hal tanya ke Tuhan. Dan kalau kau sudah melakukannya, jangan diingat lagi. Go ahead. Pokoknya begini, aku mau jadi partner kerjamu di proyekmu Tuhan. Apa yang kau suruh aku jalan, tapi sesuai yang kau suruh. Kalau kau gak suruh aku gak lakuin.
Jadi nggak boleh ngejudge sesamanya. Ih, kejem ya kamu nggak ngasih ya. Loh, kalau dia nggak digerakin Tuhan, jangan kasih. Tapi seringkali orang ngejudge. Kalau Tuhan gerakkan, kasih. Kalau sudah Tuhan gerakkan, jangan ditahan. Ditahan kau bermasalah. Sebetulnya itu bukan punya nggak punya. Mampu nggak mampu, bukan. Tapi lebih ke mau atau nggak mau. Kalau Anda mau, Anda akan dicukupkan, dilengkapi, dijadikan saluran berkat. Amin. Ini pengkhotbah kurang, Bapak Ibu. Saya terus berkhotbah. Saya butuh pengkhotbah sebetulnya. Tapi kalau orang-orang yang tidak mau berjuang untuk terus berjuang, berkembang, knowledge, nggak bisa. Tapi harus berjuang. Kalau aku mau Tuhan. Kalau kau mau, nanti Tuhan perlengkapi. Seperti dulu aku nggak fasih lidahku. Mungkin waktu tidur ya, diselomot sama pedangnya Tuhan. Ces, ngoceh aku sekarang. Amin. Lah minta itu sama Tuhan. Musa kan juga sama, aku nggak fasih. Tapi kalau kau minta, kau mau, aku mau jadi alatmu kok Tuhan. Ces, bisa dia. Sekarang saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku minta kau lengkapi apa yang bisa. Loh, saya tuh sampai ngomong loh, Tuhan beri aku finansial yang baik seperti dulu. Kan paradigmaku udah berubah tuh Tuhan. Kalau dulu kan untukku. Tapi kan sekarang gak mungkin untukku lagi Tuhan. Tapi Tuhan mungkin dari atas yang ngomong masih. Belum tentu loh Stephen. Bener gak? Bener gak? Dari atas mungkin belum tentu juga loh Stephen. Tapi gak apa-apa, aku tes coba. Tapi kalau kita mampu dipercaya Tuhan, Tuhan pasti cukupkan saudaraku. Amin. Maka berjuang yuk, kita mau bareng-bareng membagikan hidup kita. Maunya Tuhan. Maunya Tuhan. Karena aku harus menerima bahwa diriku bukan milikku lagi. Tapi semua itu milik Tuhan. Dan kesadaran ini saudaraku yang akan membawa engkau dan saya menjadi pribadi yang kuat. Menciptakan pribadi yang kuat untuk menjadi partner kerja Allah. Berbagi yang dilandasi karena kasih. Tujuannya untuk Tuhan. Berbagi karena kasih. Tujuannya untuk Tuhan. Berbagi karena landasannya kasih. Tujuannya untuk Tuhan. Terus. Wah, itu sesuatu yang luar biasa saudaraku. Tetapi tidak banyak orang sampai di titik itu. Kalau kau sadar semua milik Tuhan. Siapa yang percaya semua milik Tuhan? Angkat tangan. Aku tidak lihat deh. Sekali lagi. Siapa yang sadar semua hidupmu milik Tuhan? Angkat tangan. Terus kenapa kau cemas dengan hidupmu? Benar saudaraku, ini kau harus jadi pribadi yang kuat kalau kau sudah sadar bahwa maunya Tuhan dalam hidupku. Kita gak cemas menghadapi masalah-masalah hidup kita. Karena kesadaran bahwa semua milik Tuhan akan mendorong kau dan saya untuk bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup hanya untuk kepentinganmu, hanya untuk kerajaanmu, tanpa batas. All out, aku mau menembus batas. Sehingga ia rela berbagi kepada sesamanya dengan motif yang murni, dengan motif yang benar. Karena aku lakukan semua ini Allahku, karena komandomu. Aku lakukan semua ini karena maumu, bukan mauku. Jadi ketika engkau do something baik sama orang dan orang itu mengecewakanmu, kau tidak sakit hati. Kau tidak nuntut dia. Kau tidak ngomong di luar, dulu aku pernah gini, dulu aku pernah begitu. Karena kau lakukan untuk Tuhan. Dan kalau hari ini saya mau ajarkan, berbuat baiklah, berbagilah kepada banyak orang sebanyak mungkin. Dan lupakan apa yang sudah kau lakukan. Berjalanlah dengan tangan bersih dan katakan, aku selesai Tuhan, aku lakukan bagianku. Sesuai yang kau mau. Maka hidup kita baik. Maka baru benar tadi yang saya katakan. Spiritualmu naik seperti Yesus. Yesus gak ngungkit. Kamu sudah aku beri mujizat ini. Kan enggak. Untung kita punya Yesus loh. Jadi contoh.
Coba kalau nggak punya Yesus, saudaraku. Kita nggak punya gambaran seperti apa manusia yang bisa memberikan, berbagi sesuai dengan maunya Bapaknya dengan landasan kasih. Wah, itu istimewa. Kadang saya kalau lihat gini saya nangis. Aduh, dulu kenapa aku nggak bisa, Tuhan? Kenapa saya bodoh? Kenapa saya melakukan hal baik dan saya menuntut orang itu untuk berbuat baik kepadaku? Bukankah Tuhan tidak mengajarkan itu? Maka kelola hidupmu, saudaraku, dengan pimpinan Roh Kudus. Kelola hidupmu. Semua source yang ada di tanganmu hari ini, kelola bersama dengan Roh Kudus. Supaya kita tidak meleset, supaya kita tidak salah. Kalau orang menyalahpahamimu, menyakitimu, diam. Udah, duduk aja. Kadang hatimu meronta. Aku pernah nabur kebaikan sama orang itu. Kok gitu ya? Saya cuma mau ingatkan saudaraku. Pertarungan pikiranmu, jiwamu, hatimu. Kau remuk. Kau mau berkata, aku bisa membalas dia. Dia merusak nama baikku. Dia merusak masa depanku. Tetapi kau bisa berkata, Lord, I talk to you. Aku hanya berkata kepadamu. Dan kau tahu apa yang kulakukan ini. Pertarunganku di kamar doaku ini. Seperti Abraham. Dari kesetiaannya melakukan kehendakmu. Kau anggap, kau hitung itu menjadi sebuah kebenaran. Maka hari ini aku berjuang untuk tetap benar memandang Tuhan. Di dalam kesalahpahaman banyak orang. Bapak Ibu, semakin kau terpojok dan sendirian. Semakin tidak ada orang bersama denganmu. Semakin kau khusus di mata Allah. Amin. Semakin kau meratap sendirian. Dan semakin kau melihat tidak ada jalan keluar selain Tuhan. Kau semakin hebat di mata Allah. Dan Tuhan bisa berkata, itu yang kulaku alami 2000 tahun lalu. Aku sendiri. Bahkan Bapakku pun meninggalkan aku hari itu. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Aku mengalami itu. Kau harus mengalami apa yang aku alami. Supaya engkau benar-benar sempurna di mata Bapakku. Amin saudaraku. Siapa yang mau berjuang hidup lebih baik di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Yuk bangkit berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang. Ada di setiap minggu, jam 10 pagi, di Pop Hotel. Dan, setiap hari Rabu, ada midweek service, jam 6:30 malam, di Pop Hotel. Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua, jam 5:30 sore, di Sekretariat Gereja. Ajak teman, keluarga, dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.